Untuk melakukan penilaian kinerja melalui PMM, tentu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah silakan login ke akun Belajar ID Anda, ya, menggunakan akun Belajar ID, login ke platform Merdeka Mengajar. Maka nanti di sini Ibu dan Bapak akan menemukan menu pengelolaan kinerja. Kami menyarankan untuk membuka pengelolaan kinerja ini, membuka PMM menggunakan browser di laptop, ya, supaya nanti tampilannya full dan terlihat semua menu-menunya. Jadi sekali lagi disarankan untuk menggunakan laptop. Nah, langkah pertama adalah silahkan klik pengelolaan kinerja. Maka setelah nanti diklik pengelolaan kinerja, nanti akan tampil seperti ini. Jadi nanti Ibu dan Bapak, eh, untuk melakukan penilaian kinerja, jadi di beranda, ya, ini di beranda PMM, ini ada menu penilaian kinerja. Ini silakan diklik pengelolaan kinerja, maka akan tampil seperti ini, ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak klik mulai. Nah, di sini mohon dicek apakah data Ibu dan Bapak sudah sesuai atau belum, ya. Jika belum sesuai, ya, maka bisa diedit di sini. Nah, ini diedit di sini, mana yang mau diperbaiki diedit, lalu klik simpan. Gitu ya. Jika sudah sesuai, maka klik data sesuai. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti di sini kita akan diberikan pengingat untuk meyakinkan apakah sudah benar tidak data kita. Karena data ini tidak bisa dirubah lagi kalau kita sudah klik data sudah benar. Seperti itu. Jika misalkan ada yang salah lagi, bisa klik cek ulang. Tapi jika yakin ini benar, maka silakan bisa untuk mengklik data sudah benar. Dan ini tidak bisa dirubah lagi. Gitu. Nah, kemudian uh, ada lima, ya, ada lima apa istilahnya ya, mungkin lima item yang akan kita isi. Mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, untuk poin pertama yang praktik pembelajaran, ini terkait dengan bagaimana guru mengajar di kelas. Ya, terkait dengan bagaimana guru mengajar di kelas. Nah, di sini disediakan ada 8 indikator yang bisa ditingkatkan. Dipilih salah satu, tidak semuanya. Untuk dua yang pertama ini terkait dengan manajemen kelas. Ini ya, manajemen kelas tulisannya. Kemudian ada lagi 3 berikutnya, ini terkait dengan dukungan psikologis. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan metode pembelajaran. Ada 3 ini. Nah, sekarang guru silahkan menentukan mana yang ingin ditingkatkan, dimensi mana. Apakah manajemen kelas, dukungan psikologis, atau metode pembelajaran. Oh, misalkan saya ingin meningkatkan yang manajemen kelas. Bukan dua-duanya dipilih, pilih salah satu. Oke, saya memilih yang misalkan ini keteraturan suasana kelas yang saya pilih. Maka cukup pilih ini saja satu. Seperti ini, gitu ya. Setelah itu, tinggal nanti klik lanjut ke menu pengembangan kompetensi. Nah, jadi untuk yang praktik pembelajaran sesederhana itu. Kita hanya suruh memilih di antara yang 8. Oke. Baik, saya bukakan mikrofonnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, sebentar. Saya bukakan mikrofonnya. Ya, silahkan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Untuk poin pertama nih kita satu-satu ya, langsung bertanya supaya jelas nanti. Silahkan angkat tangan jika ada yang kurang jelas sampai di sini. Siapa yang angkat tangan ini ya? Bu Fitriana, silahkan Bu Fitriana. Mohon Bu Bapak yang lain mematikan mikrofon, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Apa yang ditanyakan? Terima kasih Pak Kepala. Yang saya mau tanyakan ini di sebelah mana bagian pengelolaan kinerja guru pada aplikasi PMM kita. Karena saya buka PMM itu belum ada muncul pengelolaan kinerja guru. Baik. Baik. Belum. Oke, baik. Langsung jawab ya. Baik. Oke, baik.
Mohon Ibu Bapak guru yang lain untuk mematikan mikrofon supaya suara di sekitar Ibu Bapak nggak masuk. Baik, pertanyaan Bu Fitriana tadi belum muncul menu penilaian kinerja. Nah, kemungkinan Bu Fit membukanya lewat HP. Ya, jika dibuka lewat HP, maka Ibu dan Bapak silahkan update dulu aplikasi PMM-nya, diupdate. Sekarang versi terbaru itu 1.48. Silahkan diupdate. Kalaupun masih nggak muncul, silahkan uninstall dulu aplikasi PMM-nya, baru install ulang aplikasi PMM. Itu kalau melalui ponsel. Tetapi jika dibuka melalui browser, itu saya yakin akan muncul seperti itu. Oh, berarti Pak Kepala, saya harus hapus dulu ini ya aplikasi Ya, sebelum mengganti betul. aplikasi yang baru. Betul. Untuk ini jejak yang sudah kita kerjakan sebelumnya seperti aksi nyata itu ya, tetap ada. Ya, tetap. Karena dia tersimpan di akun, bukan tersimpan di aplikasi yang diinstal. Tapi coba saja langsung diupdate tanpa di-uninstall ulang. Jadi langsung di update, buka Play Store dan update PMM-nya. Kalau misalkan muncul, berarti nggak perlu di-uninstall, langsung bisa digunakan. Update dulu, seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, Bu Endang, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Pak Roji, kalau kita buka itu ada di sini pengelolaan kinerja kepala sekolah keluarnya ya. Terus ketika saya coba periksa, kan SD Negeri 23 Cakra Negara, saya klik periksa, baru periksanya ini, baru nyoba periksa. Nah, di sana saya lihat ada beberapa guru yang memang tidak ada di sekolah. Nah, itu bagaimana caranya? Sebentar, Bu Endang. Sebentar, mohon maaf. Kita fokus dulu ke yang saya sampaikan tadi. Tidak bertanya ke yang hal lain, karena nanti akan ada waktunya, itu akan saya jelaskan. Gitu? Jadi sekali lagi, mohon Ibu Bapak fokus ke yang poin pertama, yang praktik pembelajaran ini. Kalau ada yang masih dibingungkan dari penjelasan saya, nanti akan saya jelaskan. Kalau yang gitu ini nanti akan ada dijelaskan seperti itu. Ada ya. Kalau gitu ini saya mau tanya ini dulu. Saya enggak ketemu yang tadi Bapak jelaskan ketika saya masuk ke pengelolaan kinerja, dia langsung ada tulisannya ini perencanaan, terus alur pengelolaan kinerja Januari Februari, terus referensi. Nah, Ibu masuk pakai akun kepala sekolah, akun guru? Pakai akun saya sendiri. Ya, yang enggak muncul, Bu. Karena yang saya jelaskan ini adalah untuk guru. Ya, untuk guru ini sekali lagi untuk guru. Nanti untuk yang kepala sekolah nanti ada setelah ini. Ya, sekali lagi, kenapa kemudian ini saya jelaskan kepada kepala sekolah, supaya nanti kepala sekolah kalau misalkan ditanya oleh gurunya bisa menjelaskan seperti itu. Oh, siap, berarti saya enggak. Oke. Baik. Bu Sumiati, ada yang mau ditanyakan terkait praktik pembelajaran ini? Silakan Bu Sumiati. Halo? Ya, silakan. Saya ya? Maaf sambil di kelas. Terima kasih Pak Rozi atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita mau membuat RHK, hal pertama yang harus dilihat adalah RHK belum sampai sana, Bu. Mohon maaf ya. RHK belum ya? Sekali lagi fokus ke yang poin pertama. Yang saya jelaskan tadi yang ditanya. Yang praktik pembelajaran kan? RHK bukan di sini tempatnya, nanti lain, Bu. Belum itu. Masih di praktik pembelajaran dulu. Adakah yang diminta terkait yang ini? Ya, itu maksudnya. Ini maksud saya. Ini kan indikator-indikator yang bisa kita pilih ketika akan menyusun, gitu kan? Ya. Nah, ini kan pilihannya itu kan bisa istilahnya ya, menggunakan melihat raport pendidikan ya. Iya, betul. Ya. Cuman yang saya lihat ternyata kita hanya bisa memilih satu saja ya. Itu periode 6 bulan ya. Betul. Berarti tidak boleh lebih dari satu, tidak bisa keklik. Satu aja, Bu, satu aja belum tentu nanti tuntas kan? Itu selama 6 bulan ya? Betul, 6 bulan. Bukan 1 bulan ya? Ya, bukan 1 bulan, 6 bulan.
Gitu. Nanti dievaluasi lagi nanti di bulan Juni untuk perencanaan di bulan Juni seperti itu. Nah, Tapi untuk ini kalau RHK nanti ada di ini, kalau RHK nanti di poin kedua tempatnya RHK itu. ya. Ketika kita sudah memilih satu indikator, terus kemudian kita memilih sesuai dengan poin yang diinginkan, mau poin 32 lebih. Kalau yang poin Bu belum di sini tempatnya Bu, belum Ya? dibahas nanti Bu, belum yang itu. Belum Bu, nanti akan ada waktunya dibahas. Belum sampai sana. Berarti intinya Berarti intinya hanya satu yang bisa kita pilih. Ya, Sebaiknya pilih satu yang saja. warna kuning atau warna merah ya. Ya, silakan boleh. Oke dah, terima kasih. Oke. Itu saja. Baik. Saya cukupkan untuk pertanyaan ini, sudah jelas ya terkait dengan ini. Saya akan lanjut ke yang kedua. Baik. Jadi kalau sudah memilih salah satu di sini, maka Ibu dan Bapak klik ini tombol ke pengembangan kompetensi. Nah, maka disinilah baru kita berbicara poin-poin yang tadi ditanyakan. Jadi ini udah nggak sabaran ya. Jadi di sini kita berbicara poin-poin itu ya, di yang item kedua, pengembangan kompetensi. Kalau yang tadi itu praktik pembelajaran, nah yang sekarang pengembangan kompetensi. Nah, disinilah kita berbicara poin, ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi rencana hasil kerja kita atau RHK dengan total poin yang harus kita rencanakan itu minimal 32. Minimal 32, ya. Rencana, namanya rencana ya, sekali lagi. Yang kita rencanakan 32 poin minimal. Maksimalnya itu 128. Jadi boleh Bu, Bapak lebih dari 32. Saking semangatnya nih mau langsung 128 itu boleh. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, kita isi dulu yang pertama, rencana hasil kerja ini. Oke, di sini ada beberapa item yang bisa kita pilih dan sudah ada poin-poinnya. Gitu. Misalkan ini yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Artinya nanti kita harus ikut kegiatan seminar sebagai peserta, atau lokakarya, atau konferensi, atau apapun sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Kalau ini kita pilih, maka poinnya 4. Gitu ya. Kalau kita pilih yang kedua, poinnya 4, dan seterusnya. Ada lagi di bawah ini, kalau kita pilih yang ini, poinnya 6, dan seterusnya sampai bawah ini. Nah, kalau mau ada juga yang poinnya 36 nih. Kalau milih yang ini ya langsung dapat 32-nya ini kalau milih yang ini gitu. Jadi Ibu dan Bapak bebas memilih mana yang ingin dilakukan. Ya. Gitu. Misalkan saya pilih yang ini nih yang poinnya 4. Ya, saya pilih yang poinnya 4. Kemudian dengan memilih yang poin 4 ini itu berarti saya nanti harus melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini sebagai partisipan, yang dimana nanti buktinya adalah sertifikat. Nah, kalau saya mengikuti satu kegiatan, maka poinnya 4. Saya mau ikut seminar, saya mau rencanakan selama 1 semester ini ikut 3 misalkan. Kalau pilih 3, maka jadi 12 poin. Ya, maka dia akan menjadi 12 poin dan di sini tersisa 20 poin lagi. Gitu. Ya. Kemudian saya bisa menambahkan RHK lagi, ya. Saya bisa menambahkan RHK supaya nanti ini jadi habis, ya. Atau total poin saya nanti jadi 32 minimal. Oke, saya tambahkan lagi yang lain. Oke, misalkan yang ini nih, saya pilih yang ini, misal. Oke, ini saya pilih 2 kegiatan, misalkan. Oh, nggak jadi. Tinggal hapus kalau nggak jadi. Nah, seperti itu caranya. Ya. Kalau mau nambah, klik tambah. Jadi Ibu dan Bapak tinggal memilih mana yang ingin dilaksanakan. Oh, saya jadi narasumber aja deh. Nah, ini narasumber nih. Oke. Narasumbernya 2 kali saya rencanakan. Narasumber berbagi praktik baik. Ya, nanti ini dibuktikan dengan sertifikat. Ya, dibuktikan dengan sertifikat. Poinnya 16. Oke, kemudian ini kalau kita lihat 28 kurang 4 lagi. Oke, saya milih yang mana ya? Sebentar, misalkan ini dah yang ini. Yang kedua, ini 4 poinnya. Oke. Coba kita lihat di atas. Nah, sudah pas poin minimal 32.
Saya maunya nambah lagi, masih kuat kok saya, ya silahkan boleh nambah di sini. Gitu, boleh nambah di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Nanti kalau ini sudah selesai, tinggal lanjut ke tugas tambahan. Seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini saya beri kesempatan 2 orang penanya untuk menanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Sekali lagi mohon fokus ke pertanyaan sampai materi yang tadi sudah kita sampaikan, yang sampai yang lain-lain ditanyakannya supaya fokus. Baik, saya buka mikrofonnya sebentar. Silahkan yang ingin bertanya, Pak Dian, silahkan Pak Dian. Baik. Sorry, Pak Dian, mungkin rekan sebelahnya bisa agak jauh sedikit. Okay. Ya, selamat pagi Pak Roji. Mohon izin Pak bertanya mengenai silakan. Poin kedua. Saya sangat pertama terima kasih sudah difasilitasi dengan kegiatan pada pagi hari ini. Yang ingin saya tanyakan tentang poin kedua ini Pak. Ya, yang pertama adalah mohon izin karena storing ada beberapa teman ikut ini. Ini aja dimatikan dulu speakernya. Sudah dikecilin Pak, sudah saya hempaskan teman-teman. Silakan. Ya, yang pertama saya ingin sebenarnya saya sedikit bingung dengan kata-kata di RHK ini Pak, karena mungkin semua itu kan seperti kata-kata umum gitu Pak. Jadi mungkin kalau memang berkenan nanti dijelaskan satu persatu Pak, kan itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah apakah semua RHK ini harus melalui PMM kegiatannya atau boleh di luar PMM? Karena di sana kan ada sertifikat. Apakah sertifikat itu hanya kita harus dapatkan dari PMM atau boleh dari kegiatan yang lain atau yang dilakukan secara luring, Pak? Kemudian kemarin saya sudah coba mengisi, saya memilih 2 RHK. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Karena kebetulan saya menjadi ketua KKG, apakah itu termasuk komunitas belajar atau komunitas belajar itu harus ada di PMM? Mungkin bisa dijelaskan nanti Pak. Itu saja Pak, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Roji. Baik, ada 3 pertanyaannya ya. Jadi yang pertama tadi terkait maksud dari masing-masing RHK. Kemudian yang kedua terkait sertifikat, apakah harus di PMM, betul ya? Dan yang ketiga adalah terkait komunitas belajar, apakah boleh komunitas belajar di sekolah? Gitu ya? KKG Pak, KKG. Oh KKG, oke baik. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama. Ya, itu saja. Pertanyaan Pak Dian ini juga sama dengan pertanyaan saya. Jadi kemarin saat rakor kita saling bertanya ini Pak. Ya betul. Jadi memang di sini masih umum kalimatnya kan ada banyak multitafsir gitu ya. Sehingga untuk sampai saat ini itu kan sudah saya tanyakan. Insya Allah nanti saya akan sharekan penjelasan masing-masing ini karena masih proses konsultasi di tim kementerian. Ini sudah saya tanyakan juga yang sama Pak Dian. Nah untuk saat ini saya tidak bisa menjelaskan detail karena waktu terbatas juga. Nanti insya Allah saya akan sharekan penjelasan masing-masing dari RHK ini. Jadi untuk RHK yang ini apa maksudnya yang diminta gitu ya. Nanti akan kita sharekan filenya seperti itu. Kemudian yang kedua ya, terkait sertifikat. Itu memang tidak harus di PMM Pak. Boleh sertifikat yang lain gitu ya. Dan untuk sertifikat ini sekarang tidak lagi terlalu kaku kayak dulu yang harus yang harus ini itu yang harus yang kayak lembaga yang resmi dari kementerian atau dari harus ada tanda tangan dinas, itu tidak lagi sekaku itu sekarang. Intinya Ibu Bapak bisa mengikuti pelatihan di mana saja gitu. Yang penting untuk peningkatan kompetensi. Tapi sekali lagi yang perlu kita ingatkan adalah jangan sampai kita mengikuti kegiatan pelatihan hanya untuk mengejar sertifikat, tetapi pengawasan itu yang paling penting. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait komunitas belajar, jadi boleh KKG Pak, ya boleh KKG dan nanti sertifikat sebagai narasumbernya diterbitkan oleh KKG, itu boleh, ya itu boleh. Nah itu yang saya pahami dari penjelasan yang kemarin. Nah karena ini kan baru berjalan,
apapun nanti mungkin kendala-kendala ketika di progres perjalanan, ternyata misalkan ada ketentuan ini dan itu nanti kita akan sampaikan lagi. Tetapi sejauh ini yang saya pahami adalah bahwa nanti boleh KKG itu menerbitkan sertifikat, itu boleh. Tapi sekali lagi jangan sampai hanya kita mengejar sertifikat gitu. Dan nanti kan yang akan menjadi penilai kan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang lebih tahu kegiatan gurunya kan seperti itu. Apakah gurunya ini benar-benar kemarin mengikuti kegiatan atau mohon maaf, kan saking mudahnya dibuat sertifikat tinggal kita pesan aja ke teman kan? Gitu. Nah, maka nanti di sini ada peran kepala sekolah yang akan melakukan penilaian. Seperti itu. Oke, itu mungkin Pak Dian ya terkait pertanyaan yang 3 tadi. Mudah-mudahan terima kasih. Jadi untuk poin pertama saya tunggu Pak ya kabarnya, karena saya rasa ini menjadi pertanyaan besar buat saya secara pribadi, mungkin juga beberapa teman. Dan tadi Pak Kapten juga menyampaikan pertanyaan juga sudah disampaikan. Kemudian terima kasih. Sertifikat saya konfirmasi Pak ya. Untuk kegiatan komunitas belajar itu boleh KKG Pak ya tadi ya? Boleh. Karena kan konsep dari komunitas belajar itu ada 3 Pak. Ada komunitas belajar intern sekolah, antar dan daring. Iya kan, nah KKG itu masuk di komunitas sekolah. Jadi kalau kita lihat konsep itu ya boleh harusnya kan begitu. Logika berpikirnya kan seperti itu. Nah, terkait RHK memang Ibu dan Bapak ini kalau poin yang pertama kan sudah jelas ya. Ini sudah jelas mengikuti partisipan. Tapi ada beberapa yang mungkin dipertanyakan. Contoh misalkan ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Penelaah yang dimaksud ini seperti apa? Apakah hanya sekedar kita memeriksa aksi sejawat teman kita, aksi nyatanya, ataukah harus kita jadi tim penelaah yang di SK-kan oleh lembaga yang mana gitu? Kan itu masih banyak pertanyaan. Nah, sehingga ini juga sudah saya tanyakan Pak Dian ya, nanti saya akan bantu untuk sharekan seperti itu. Baik. Boleh sedikit lagi Pak? Boleh sedikit lagi Pak? Ya, terkait apa Pak? Silakan. Begini Pak, ini kan RHK-nya itu kan kita sekarang kan tinggal pilih dan di sana kan terbatas, berarti kan tidak memungkinkan lagi untuk kita menambah apabila seandainya ada kegiatan yang di luar pilihan itu gitu Pak, berarti Pak ya? Betul. Tapi sejauh ini itu sudah tercover semua di sini. Kegiatan guru. Ya, jadi semua kegiatan guru sudah tercover di RHK ini. Gitu. Dan bisa jadi ke depan juga akan berkembang nanti ketika ada masukan-masukan dari lapangan bahwa ada hal-hal tertentu mungkin yang tidak masuk, bisa jadi akan bertambah nanti pilihan RHK-nya. Gitu. Ya itu mungkin nanti bisa ditanyakan juga Pak. Tapi sejauh ini insya Allah sudah tercover, ya sudah tercover apa yang kita lakukan di pilihan RHK ini. Siap, terima kasih Pak Roji. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik, satu orang penanya lagi. Bentar. Izin Pak Kepala. Sebentar. Yang bertanya silahkan Bu Aprina, silahkan. Aprina. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Pak, seandainya kita membuat RHK kayak misalnya meningkatkan kompetensi ini, kita targetkan 3 kegiatan Pak nggih? Iya. Seandainya nanti ternyata kita cuma bisa dapat 2 sertifikat misalnya, kira-kira kan poin kita jadinya berkurang Pak. Kira-kira itu gimana dampaknya buat kita sendiri gitu. Terima kasih Pak. Iya. Ya maka nanti kan ada namanya proses refleksi, itu ada di bulan Juni nanti, ada refleksinya nanti di situ. Nah nanti baru di Juli akan ada perencanaan lanjutan. Nah kalau pertanyaannya seperti apa nanti kekurangan itu belum bisa saya jawab karena proses itu belum bisa kita lakukan masalahnya. Ya, tetapi yang jelas sekali lagi nanti semua yang kita lakukan itu berdasarkan kepada rencana kita sendiri. Ya. Nah, kalau tidak terpenuhi sekali lagi nanti itu ada proses refleksi. Tetapi untuk teknisnya seperti apa itu belum bisa saya jelaskan karena kita belum sampai ke tahap yang itu. Seperti itu Bu mungkin yang bisa saya jawab untuk saat ini. Tetapi yang jelas nanti itu semua
semua keputusan itu ada di kepala sekolah. Nah, dan sekali lagi di pengisian SKP termasuk nanti saat penilaian itu harus berbasis dialog dengan guru. Nah, jadi tidak langsung, wah ini kemarin targetnya 32, ini masih kurang 2, langsung dah kasih sangat buruk. Nggak bisa kayak gitu. Harus ada proses dialog. Nah, itu makanya ada proses refleksi di situ. Seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin Pak, berarti RHK semester 1 ini apakah sama dengan semester 2 nanti, atau di semester 2 kita bisa memilih RHK yang lain maksudnya? Iya. Jadi nanti bisa jadi sama, bisa jadi juga berubah sesuai kondisi hasil refleksi. Makanya kan ada refleksi itu di akhir Juni kan. Nah, maka perencanaan di bulan Juli nanti sesuai dengan hasil refleksi kita di bulan Juni. Gitu. Seperti itu ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Baik. Juliatun. Oke, terakhir ya, Bu Juliatun ya. Berikutnya. Silakan. Terakhir, nanti yang lain di sesi berikutnya. Silakan. Singkat pada jelas. Singkat pada jelas ya. Ya, mohon maaf. Ya, terima waktu kasih. terbatas Kalau ini. tadi Ibu siapa tadi yang nanya kalau kurang ya, kalau saya justru misalnya kita tidak memilih nih RHK untuk sertifikat kayak gitu meningkatkan kompetensi ini, tapi ternyata kita ada punya gitu kan, berarti lebih dari RHK yang sudah kita buat. Apakah ada untuk kita memasukkannya, ataukah kita tidak jadi masukkan, nanti di semester 2 kita masukkan, atau bagaimana kalau lebih dari target yang sudah kita buat di awal? Iya, jadi sekali lagi yang harus kita lakukan adalah apa yang sudah kita rencanakan, gitu. Kalau ada yang di luar rencana yang kita lakukan, maka itu nggak bisa diupload ke sistem, gitu. Jadi kita ini kan sedang dilatih untuk merencanakan sesuatu dengan baik, seperti itu. Ya. Nah, kalau pertanyaan Ibu, apakah boleh enggak saya masukkan ke periode yang kedua? Nah, itu belum saya bisa jawab, Bu, karena saya belum melihat ini seperti apa nanti di yang bulan Juli, karena belum ada sistemnya gitu. Seperti itu ya jawaban dari saya. Izin Pak Oji. Baik. Pak Oji, izin. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan lagi. Saya mohon izin dulu melanjutkan karena setengah 10 saya harus ke acara yang lain ini. Saya mohon izin, mohon maaf. Nanti saya lanjutkan dulu biar selesai materinya. Nanti saya akan buka tanya jawab lagi. Nanti Pak Sainun langsung ya setelah sesi yang ini. Mohon izin saya jelaskan dulu yang lanjutannya. Oke, nanti setelah Ibu Bapak mengisi RHK yang di penilaian kompetensi ini, nanti kemudian lanjutannya adalah Ibu dan Bapak bisa langsung ke tugas tambahan. Ya, ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini, ya, ini sudah ada tulisannya opsional. Ya, pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan, artinya sesuai SK. Ada nggak tugas tambahannya? Ya, seperti itu. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati. Jadi boleh kosong ini kalau memang tidak ada tugas tambahan. Tetapi kalau ada, maka silakan dipilih di sini. Ya, ini tinggal pilih aja, di sini sudah ada pilihannya. Yang ini untuk SMP, SMA, cari yang SD. Nah, ini semua jenjang ini. Nah, ini sebagai pembimbing khusus untuk inklusif. Nah, kalau ada tugas dinas sebagai tugas tambahan sebagai pendamping pendidikan inklusif di sekolah. Kalau nggak ada, lanjutkan cari yang lain. Ini ada nih ekstrakurikuler. Kebetulan saya jadi pembina ekstrakurikuler pramuka misal, maka pilih. Ya, pilih di sini. Dan ini tidak ada ketentuan minimal poin-poin seperti yang tadi di pengembangan kompetensi. Jadi kalau tugas tambahan ini isi sesuai kondisi. Kalau memang tidak ada ya kosong. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, maka kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini sama isiannya seperti yang di SKP itu, SKP yang e-kinerja. Kan ada 7 poin, ya. Nah, hanya saja kalau yang kemarin kita di e-kinerja itu kan masih umum dia sifatnya, indikator-indikatornya. Kalau yang di sini itu sudah mengarah kepada satuan pendidikan. Jadi nanti ada 7 aspek, ya. Ini ada berorientasi layanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif atau berakhlak ya, disingkat kalau nggak salah itu. Oke, jadi di sini juga sama, tinggal pilih saja. Ya. Terkait orientasi pelayanan nih.
apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Tinggal pilih saja di sini. Misalkan memahami kebutuhan peserta didik. Ya. Terus bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Tinggal pilih. Misalkan saya akan mengidentifikasi. Nah, terus yang akuntabel bagaimana? Nah, tinggal pilih. Dan seterusnya tinggal pilih-pilih saja. Dan nanti ini akan dinilai oleh kepala sekolah. Ya, akan dinilai kepala, karena ini namanya perilaku, maka kepala sekolah nanti melakukan pengamatan selama 1 semester itu. Ya, terkait apa yang sudah dipilih di sini, bagaimana pelaksanaannya. Jadi guru di sini tinggal pilih saja. Nih, ya, bisa contohkan saja nih. Oke, tinggal pilih mana yang ingin dilakukan. Gitu. Jadi pilih salah satu di masing-masing aspek ini. Oke. Nah, ini contohnya misalkan ini. Kalau yang loyal, nah, ini kan menghindari tindakan ucapan yang menjurus pada perpecahan. Nah, gitu kan? Dan seterusnya tinggal kita pilih-pilih saja ini. Oke. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita memilih yang perilaku kerja, maka kita langsung ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini, Bu dan Bapak, kita akan melihat, ya, kita akan melihat rangkuman SKP yang sudah kita susun. Ini ada di sini semua. Oke. Namun, nah, sekali lagi di sini ada beberapa isian yang otomatis ada di sini, yang di luar RHK. Ya, contoh nih, ya, ini akan muncul otomatis yang nomor 1 ini. Ini ketulisannya meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Ini kan tidak pernah saya pilih tadi, tetapi dia akan muncul otomatis. Ini tidak ada di RHK, tetapi ini muncul karena kita memilih indikator yang di antara yang 8 tadi di awal itu. Jadi kan saya memilih keteraturan suasana kelas yang saya pilih. Maka itu yang menyebabkan ini muncul. Yang nomor 1 ini. Ya. Tetapi kalau RHK yang tadi kita pilih itu ada di poin kedua ini dia. Nah, ini dia. Yang ada poin-poinnya itu. Kalau yang poin pertama ini nggak ada poinnya, yang nomor 1 ini nggak ada poin, karena ini muncul berdasarkan pilihan indikator yang 8 tadi itu, yang nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 ini sudah masuk ke RHK yang tadi pakai poin-poin itu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga masih ada poinnya. Nah, yang nomor 5 ini juga tidak ada poin, karena ini muncul otomatis. Ya, karena kalau di sekolah kan harus ada dokumen KWSP, ya. Nah, nanti ini kepala sekolah nanti yang akan mengupload kalau yang ini, ya. Tetapi tetap dia muncul di akun guru, ya, berupa RHK terkait dengan KWSP, karena kan guru juga terlibat di dalam penyusunan KWSP. Tapi nanti yang akan mengupload ini adalah kepala sekolah, gitu. Buktinya itu. Kemudian ada lagi yang terakhir itu adalah terkait dengan kehadiran di sekolah. Nah, ini kan kehadiran sekolah, nanti juga kepala sekolah nanti yang mengupload rekap absen, gitu ya. Seperti itu. Kemudian di paling bawah ini adalah ini apa namanya? Tugas tambahannya. Ini dia muncul di sini. Kemudian terakhir ada perilaku kerja di sini. Gitu. Jika ternyata ada yang ingin dirubah atau tidak sesuai, tinggal klik ubah. Nah, maka kita bisa merubahnya dari awal. Seperti itu. Ya, kalau kita mau ada yang dirubah. Oke, anggap saja tidak ada yang saya rubah, saya lanjutkan saja. Nah, nanti selanjutnya langkah terakhir adalah guru mengklik ini, tombol lanjut ajukan. Supaya nanti muncul di akun kepala sekolah untuk disetujui. Oke, saya akan klik lanjut ajukan. Oke. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Apakah mau mengajukan, beneran mau mengajukan atau simpan dulu. Oke, tapi saya akan langsung ajukan saja untuk contoh. Tapi kalau milih simpan draft, maka dia akan kesimpan sebagai draft. Oke, ini saya klik ajukan. Oke, maka ini sudah berhasil saya ajukan kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah bertugas untuk menyetujui nanti. Gitu. Oke. Nah, ini maka kalau kita kembali ke beranda, di sini akan tertulis menunggu persetujuan atasan. Nah, nanti setelah ini saya akan tampilkan tampilan yang di kepala sekolah.
Seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon pertanyaannya singkat, padat, jelas ya, karena waktu kita sangat terbatas ini. Mohon maaf sekali lagi. Baik, silahkan tadi Pak Sainun. Pak Sainun ya, sebentar. Silakan Pak Sainun untuk nyalakan mic, silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Saya ingin kembali untuk menanyakan tentang di pengembangan diri tadi itu, Pak. Iya. Ya, terkait dengan pengembangan diri itu kan ada RHK minimal poinnya kan 32. Ya. Dalam satu semester. Yang jadi pertanyaan, boleh enggak misalnya pada saat kita menyusun RHK itu kita melebihkan kan sudah boleh tadi, tapi yang saya maksud apakah yang dikejar di sini adalah poinnya tercapai ataukah RHK terlaksana? Itu yang mau saya tanyakan. Apakah kita ngejar poin yang 32 itu tercapai ataukah RHK yang kita laksanakan misalnya lebih dari 32? Tetapi kita mendapatkan tidak terlaksana salah satu tetapi poinnya tercapai 32 begitu. Itu bagaimana, Pak? Sebentar. Tidak terlaksana tetapi poinnya 32. Maksudnya gimana, Pak? Maksud saya gini, misalnya di RHK itu kan kita lebihkan. Rencananya kita lebihkan tidak sampai 30 tapi lebih dari 32 rencananya. Sebut saja berapa? Misalnya menjadi peserta di seminar. Ya, kemudian menjadi penelaah misalnya. Kemudian berikutnya di penyusunan perangkat misalnya begitu. Nah, dari 3 ini kan kalau kita hitung poinnya kan sudah lebih dari 32. Ya, terus yang terjadi? Yang terjadi ternyata tidak terlaksana ketiga. Ada salah satu yang tidak terlaksana tetapi karena di situ hitungan poinnya lebih sehingga ditutupi oleh 2 itu. Oh, paham saya, paham. Oke, baik. Oke, silakan. Baik. Jadi dengan tidak melaksanakan salah satu saja, poin saya sudah tercapai gitu kan ya? Betul. Oke, baik. Ya. Jadi itu tidak masalah, Pak. Kan poin kita kan minimal 32. Misalkan kita udah rencanakan ini 40, ternyata saya nyampainya di 34. Itu udah melebihi, Pak. Nggak masalah sebenarnya. Makanya nanti kan ada proses refleksi, Pak, di bulan Juni ini kan. Ada refleksi dan penilaian dan penentuan predikat. Nah, saat penentuan penilaian, refleksi dan segala macam ini ada dialog dengan kepala sekolah, gitu kan? Karena nanti kan kepala sekolah memiliki hak prerogatif untuk menentukan nilai guru itu, gitu. Berarti kan intinya ada guru yang sudah berusaha susah payah belajar, tetapi poinnya nggak kecapai. Kan itu kebijakan kepala sekolah nanti Bapak di situ dia letaknya nanti di situ. Berarti di sini intinya adalah pencapaian poin, Pak, bukan pada RHK terlaksana misalnya begitu. RHK-nya 5 misalnya. Jadi dengan Bapak mencapai poin 32, itu kan Bapak sudah melaksanakan RHK, Pak, dengan yang minimal. Betul. Jadi bukan berarti ketika Bapak tadi menargetkan 40 lalu 32 yang tercapai, terus itu dikatakan tidak melaksanakan RHK, tidak juga sebenarnya. Karena logikanya kan kita minimal 32. Oke. Jadi tidak masalah sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Kepala. Tapi sekali lagi semangat yang ingin dibangun melalui penilaian kinerja ini adalah bagaimana agar guru bertambah wawasannya, meningkat kompetensinya, karena sebenarnya guru itu tugas, kalau boleh kita sampaikan, sebenarnya tugas guru adalah belajar sebenarnya. Karena mustahil kita bisa mengajar dengan baik tanpa kita belajar. Gitu. Meningkatkan 4 kompetensi kita itu, ya, profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Itu sebenarnya yang jadi ruh dari penilaian kinerja ini. Bagaimana agar keempat kompetensi guru ini meningkat. Gitu. Seperti itu yang Pak Guru yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Ini sama-sama. Baik, Bu Novi silakan Bu Novi. Izin Pak Kepala, yuk antrian pertama kayaknya saya ini Pak Kepala. Bu Masliah ya. Bentar, dia ketutup soalnya ini di saya. Ya, silakan. Yang pakai ini akun Pak Erwin ya? ini. Oh iya, Pak Musliah. Masya Allah. Ya, Izin Kepala, kemarin untuk apakah tidak dapat disinggung, sebenarnya tadi sih materi dengannya Pak Frans tadi terkait Kombel ini, karena pernah sebelumnya mendapat materi Kombel itu yang dimana kita ketahui bersama bahwa
Kombel itu ada 3 kan, di yang intern, antar, dan PMM yang daring. Nah, di materi pernah mengikuti kegiatan Kombel juga, di intern sekolah itu kita dianjurkan untuk membuat Kombel. Nah, bisa nggak kita menafsirkan bahwa untuk yang mengeluarkan sertifikat itu bisa intern sekolah atau Kombel intern sekolah seperti itu, Pak Kepala? Apa tidak sempat disinggung kemarin di satu pertemuan? Karena kalau kita mengetahui di RHK tersebut, umum dia disebut hanya mengatakan sebagai menyatakan sebagai Kombel. Tidak ditentukan apakah itu Kombel intern sekolah, antar sekolah, atau yang PMM. Terus terkait karena yang Pak Kepala tadi itu terkait KKG, berarti yang antar sekolah itu aja sih Pak Kepala. Baik. Ya, jadi pemahaman saya dengan Pak Erwin sama. Jadi kita masih bisa berargumen, ya, karena dengan konsep Kombel tadi yang 3 model, artinya Kombel di sekolah itu bisa menerbitkan sertifikat sebagai bukti, gitu ya, sebagai bukti itu boleh sebenarnya kalau kita melihat kalimat ini. Tetapi selengkapnya itu masih proses saya tanyakan, dan pertanyaannya sudah masuk ke kementerian, itu masih proses, Pak. Nanti selengkapnya seperti apa aturan detailnya itu belum ada. Tetapi sekali lagi kalau kita membaca kalimat di situ, ya artinya Kombel mana saja boleh. Gitu. Ya. Yang penting nanti bisa yang penting bisa memenuhi tata cara pembuatan sertifikat. Nah, sebentar nih saya coba sharekan ya beberapa kriteria. Sebentar. Saya coba sharekan beberapa kriteria dalam pembuatan dalam pembuatan sertifikat. Sertifikat ini saya sharekan, coba. Sebentar. Ini kemarin hasil koordinasi juga, sebentar. Saya carikan dulu. Nah, nanti ini Bapak bisa jadikan panduan di dalam membuat sertifikat. Sebentar, saya coba, mana sih dia? Sebentar. Oke, sebentar ya. Baik, ini saya coba sharekan. Mana tadi? Saya share screen dulu ya. Bentar. Nah, ini udah Bapak. Oke, silakan bisa di screenshot mungkin ini. Nah, kurang lebih ini adalah kaidah di dalam pembuatan sertifikat. Sebentar. Baik, sudah di screenshot ya. Baik, terima kasih. Saya akan tutup. Oke, saya kira cukup itu ya. Izin menambahkan Pak Kepala. Ya, silakan. Pak Kepala, izin menambahkan sedikit silakan. terkait Kombel intern sekolah yang amati juga banyak mungkin sekolah yang belum membentuk SK Kombelnya sebagai landasan untuk membuat sertifikat seperti itu, Pak Kepala. Izin. Iya, jadi silakan nanti Ibu dan Bapak kepala sekolah khususnya untuk menerbitkan SK pembentukan komunitas belajar di sekolah. Karena sebenarnya yang jadi ruh bagaimana guru itu belajar itu ada di komunitas belajar intern sekolah itu. Ya. Karena kalau dengan antar sekolah kan kadang-kadang kita susah nyari waktu. Tetapi kalau komunitas belajar dalam sekolah itu bisa kapan saja itu bisa belajar. Dan itu yang harus diperkuat di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak Erwin atas sarannya. Seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, saya mohon izin, tidak ada yang bertanya ya? Baik, satu lagi ya, karena saya akan menunjukkan yang menu di kepala sekolah ini. Karena 9:30 saya harus ada ke kantor wali kota, ini ada kegiatan juga. Baik, tadi Pak Dian sudah bertanya, Bu Novi silakan, Bu Novi dulu. Bu Novi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas keluangan waktunya untuk berbagi. Di sini yang ingin saya tanyakan, kita membentuk seperti Pak Kepala sampaikan tadi, SK komunitas belajar untuk sekolah kita. Berarti ini bisa
kegiatan berbagi. Apakah misalnya nih di sekolah saya ini kan ada guru penggerak melakukan kegiatan berbagi pada saat pendampingan PI seperti PI 2 itu ada kegiatan berbagi visi dan misi. Apakah itu bisa juga masuk ke poin RHK yang tadi kalau tidak salah ada urutan yang ketiga atau keempat yang dapatnya 6 poin itu seperti itu. Terima kasih. Jadi praktik baik yang dimaksud adalah praktik baik pembelajaran yang terkait di dalam kelas. Ya, kalau visi misi sekolah itu kan sudah beda. Tetapi yang dimaksud di situ adalah bagaimana kemudian ada praktik baik yang dilakukan di kelas yang berdampak pada murid. Gitu. Jadi poinnya di situ. Ada penambahan wawasan rekan guru kita yang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan menambah wawasan. Oh, ternyata benar ya. Kalau kita melakukan ini dampaknya seperti ini. Jadi harapannya seperti itu. Nah, yang di sini kan visi misinya visi misi murid impian seperti itu. Bagaimana membangun menyusun strategi. Ya, boleh Bu, boleh. Silakan. Walaupun hanya di lingkup sekolah, yang penting kita SK-kan. Ya, kalau kita melihat bunyi di RHK itu kan bunyinya komunitas belajar, tidak disebut cakupannya bagaimana, kan tidak ada penjelasannya. Jadi sementara ini saya pun menafsirkan bahwa bebas komunitas belajarnya seperti itu. Ya kecuali nanti ada lagi evaluasi, yaitu urusan lain gitu. Yang penting sekarang selama proses ini ya pemahaman kita masih sampai di situ dulu seperti itu. Karena sekali lagi ini kita masih fokus ke perencanaan. Kalau terkait pelaksanaan dari kementerian sendiri juga memang masih proses. Ya, karena targetnya di Januari ini adalah kita menyelesaikan rencana. Kalau ada kendala nanti seperti yang pertanyaan Bu Novi tadi, ternyata udah kita lakukan berbagi, ternyata nggak diakui, misal. Ya nanti ada proses evaluasi di bulan Juni. Tapi sekali lagi yang melakukan penilaian itu adalah kepala sekolah. Jadi semua itu nanti balik ke kepala sekolah untuk memberikan refleksi, memberikan umpan balik, termasuk penilaian. Itu ada di kepala sekolah kalau guru itu. Jadi tenang saja Bu Novi. Ya. Okay. Seperti itu. Baik. Mohon izin saya lanjutkan sedikit ya. Ini terkait dengan bagaimana kalau misalkan ada guru yang sudah mengajukan. Nah, ini saya akan memperlihatkan tampilan di kepala sekolah. Oke, sebentar dulu. Oke, sebentar. Saya masuk dulu ke akun kepala sekolah. Sebentar, ya. Saya login dulu ke kepala sekolah. Sebentar, saya mohon izin login dulu. Baik, ini saya sudah login ke akun kepala sekolah. Ini juga tadi yang ditanyakan oleh Bu Endang ya. Oke, kok nggak ada di tampilan saya? Oke, sebentar, ini dia. Oke. Baik, Bu Mul sudah terlihat ya, Bu Mul? Pak Haji Hamim sudah terlihat ya? Bagi layar sudah, saya. Sudah kelihatan Pak Kapten. Baik. Ini adalah tampilan di laman kepala sekolah. Jadi prosesnya sama, klik pengelolaan penilaian kinerja. Nah, ini ya. Nah, ini kan nggak ada ya, nggak ada nggak ada tombol untuk perencanaan kinerja yang kepala sekolah karena memang belum. Ya, karena memang belum. Oke. Nah, untuk kita melakukan penilaian kepada guru, ya. Sebentar. Oke, ini Ibu dan Bapak klik ke perencanaan guru nanti, ya. Nah, kemudian kita cari yang perlu disetujui.
Nah, sebentar. Nah, mana tadi yang tadi saya itu ya, sebentar. Saya lihat akunnya dulu. Sebentar. Tadi saya pakai yang mana ya, sebentar. Beta 38. Oh, 38 tadi ya? Iya. Ah, ini ya berarti. Nah, ini kan perlu disetujui ya, yang beta 38 ini. Ini guru saya nih. Maka saya cek di sini. Nah, ini saya cek. Oke. Nah, di sini ibu dan bapak, misalkan nih ternyata Bu Kepala, Pak Kepala, kemarin saya salah pilih, saya mau rubah. Maka di sini kepala sekolah bisa merubah. Ya, ini kan bisa dirubah di sini. Ya. Atau kalau ternyata menurut kepala sekolah yang dipilih oleh guru ini kayaknya kurang tepat, maka silahkan boleh dipanggil gurunya, ajak dialog, kita berikan umpan balik, kita berikan masukan. Sepertinya ibu bapak lebih cocok memilih yang ini, jadi bisa dirubah di sini. Gitu. Nah, misalkan ini kan guru saya memilih keteraturan suasana kelas, bisa panggil guru saya, ya Pak Beta 38, nah, gitu kan. Kalau menurut penilaian saya selaku kepala sekolah, sepertinya Bapak lebih cenderung kalau misalkan di semester ini meningkatkan yang disiplin positif. Bagaimana Pak? Nah, kita diskusi, dialog. Jika setuju maka boleh dirubah di sini. Nah, gitu ya. Itu bisa dirubah di sini. Maka nanti akan muncul tulisan, jadi nanti di akun apa namanya? Di akun guru akan muncul tulisan ada penyesuaian dari atasan seperti ini. Gitu. Termasuk juga dengan item-item yang lain ini bisa dirubah. Pokoknya yang warna-warna putih ini juga bisa diubah oleh kepala sekolah jika misalkan berdasarkan hasil pertimbangan kepala sekolah ada yang perlu dirubah, itu boleh dirubah di sini. Jadi guru tidak bisa merubah tetapi dirubahnya lewat akun kepala sekolah. Nah, oke, kita cek semuanya. Ya, termasuk perilaku juga ini bisa dirubah di sini. Pak, mohon maaf, perilaku apa namanya? Tugas tambahan. Kalau ada yang keliru itu boleh dirubah di sini bisa. Lalu ke perilaku kerja, nah ini juga sama, bisa diubah jika ada misalkan perubahan, gitu. Jika dirasa sudah selesai, maka kita langsung ke persetujuan. Ini kepala sekolah ini, ya. Oke, kita klik setujui. Oke, setujui. Nah, setelah kita klik setujui, apakah ini sudah selesai? Belum. Masih ada satu langkah berikutnya, yaitu guru harus melakukan sepakati. Tadi sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka guru perlu ngecek lagi. Bentar, ini saya masuk ke akunnya yang apa namanya? Akun guru ya. Bentar, saya masuk ke akun guru. Tadi Beta 38. Oke. Nah, maka nanti gurunya masuk lagi ke akunnya, ya. Kemudian, nah, guru melakukan proses sepakati. Nah, jadi klik tombol sepakati. Nah, ini kan muncul ya. Ini ada perubahan dari kepala sekolah saya ini. Bisa lihat di sini, gitu ya. Terus klik hasil kerja tambahan yang di sebelah kanan ini, klik saja. Sambil dilihat ada tidak yang dirubah oleh kepala sekolah, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut kita sepakati. Oke, kalau udah sepakati maka ini nggak bisa diubah lagi, gitu ya. Gitu ya. Jadi silakan nanti disepakati kalau memang sudah disepakati seperti ini. Klik sepakati, maka nanti penilaian kinerjanya sudah selesai. Rencana apa namanya, kinerjanya itu sudah selesai dibuat. Begitu mengklik sepakati, gitu. Jadi ini diklik ya, pastikan sepakati ini diklik. Nah, itu sudah, ya, seperti itu.